Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Sri Rahmidani dengan NIM 24020061 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan seni rupa India. Di suatu zaman yang jauh sebelum huruf ditemukan dan sebelum cerita dituliskan, manusia India purba telah mulai berbicara melalui gambar. Di gua-gua tua Bhimbetka, tersembunyi di hutan Madhya Pradesh, mereka meninggalkan jejak gambar rusa, kerbau, manusia yang berlari mengejar mangsa, dan perempuan yang menari. Mereka tidak memiliki kanvas atau kuas, hanya batu, arang, dan pewarna dari tanah. Dari sana kita tahu bahwa seni rupa adalah bahasa pertama manusia. Waktu berlalu, peradaban tumbuh. Sungai-sungai seperti Gangga dan Indus menjadi pusat kehidupan. Kepercayaan mulai tumbuh menjadi agama. Dewa-dewi pun turun dari langit dan tinggal dalam bentuk patung dan lukisan. Masa itu dikenal sebagai periode klasik, menghadirkan era keemasan seni rupa India. Disitulah muncul stupa Sanchi, sebuah kubah besar yang menyimpan relief Buddha, dibangun dengan kesakralan dan harmoni alam. Tak jauh dari sana, di lorong-lorong gelap Gua Ajanta dan Ellora, para seniman menciptakan keajaiban. Dengan hanya cahaya obor, mereka melukis kehidupan Sang Buddha, kelahiran, pencerahan, ajaran, dan wafatnya. Lukisan-lukisan itu hidup dengan cahaya mata yang teduh, gerak tubuh yang anggun, dan warna yang masih bersinar setelah ribuan tahun. Di sisi lain, patung-patung Siwa yang menari, Dewi Durga yang membunuh iblis, dan Dewa-dewi Jain yang diukir dengan detail yang hampir tidak bisa dipercaya. Bagi mereka, seni adalah doa yang membantu. Namun zaman tak berhenti, India terbuka pada dunia, pedagang, pengelana, penakluk datang, dan membawa serta budaya baru. Ketika Islam datang bersama para sultan dan kekaisaran Mughal, seni rupa India berubah wajah. Lukisan miniatur lahir, kecil dalam ukuran, tapi luar biasa dalam detail. Para pelukis menggambarkan kisah cinta, peperangan, dan kehidupan istana dengan warna-warna tajam dan halus. Seni tidak lagi hanya tentang surga dan dewa, tapi juga tentang manusia, cinta, dan kekuasaan. Dalam waktu yang sama, arsitektur Mughal membubung tinggi. Dibangunlah Taj Mahal, sebuah mausoleum dari cinta, dibalut marmer putih, dihiasi ukiran bunga dan kaligrafi Al-Quran. Keindahan itu bukan sekedar bangunan, tetapi lambang dari pertemuan timur dan barat, spiritual dan duniawi, Islam dan India. Kemudian datanglah masa yang lebih keras, penjajahan Inggris. Mereka tidak hanya membawa senjata dan hukum, tapi juga cara pandang baru terhadap seni. Realisme diperkenalkan. Lukisan kini harus tampak nyata, memiliki bayangan, anatomi yang benar, dan perspektif. Banyak seniman lokal diajari teknik barat, tapi tidak semua tunduk begitu saja. Raja Ravi Varma misalnya, adalah sosok yang menarik. Ia melukis tokoh-tokoh epik India seperti Sakuntala, Laksmi, dan Saraswati, namun dengan gaya lukisan Eropa, realistis, halus, dan penuh emosi. Ia menjembatani dua dunia, melukis India dengan tangan barat. Lewat karyanya, mitologi menjadi dekat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Namun di balik itu, semangat kebangsaan mulai tumbuh. Seni pun ikut berjuang. Dalam lukisan Barat Mata oleh Abanindranath Tagore, India digambarkan sebagai ibu pertiwi, berdiri anggun, membawa kitab dan padi, bukan senjata. Ini adalah India yang ingin merdeka, tapi dengan budaya, bukan kekerasan. Ketika akhirnya India merdeka pada 1947, seni rupa seperti mendapat napas baru. Tak ada lagi penjajahan, tapi dunia telah berubah. Kini seniman tidak hanya melukis dewa atau raja, tetapi melukis dirinya sendiri, masyarakat, rasa sakit, dan harapan. Amrita Sergil, seorang perempuan berdarah campuran India dan Hungaria, menjadi suara baru. Ia melukis perempuan-perempuan India dengan wajah tenang tapi dalam. Ia tidak mencari keindahan sempurna, tapi kejujuran dan emosi. Lalu muncul M.F. Husain, yang melukis kuda-kuda liar dan dewa-dewa India dengan garis tajam dan warna yang menyala. Karyanya tak terlalu mudah dimengerti, tapi penuh makna simbolik. Ia tak hanya melukis, ia bercerita dalam simbol. Sementara itu, S.H. Raza mencari keheningan dan makna dalam bentuk-bentuk sederhana, lingkaran, titik, dan garis.
Ia percaya bahwa titik adalah awal dan akhir segalanya. Melalui bentuk abstrak, ia menyampaikan spiritualitas yang dalam. Seni rupa India pun terus bergerak. Hari ini, ia hidup di antara tradisi dan eksperimen, di museum-museum, galeri seni, jalanan kota, dan media digital. Para seniman India bercerita tentang perubahan zaman, identitas yang kompleks, dan semangat yang tidak pernah padam. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian atau penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.